Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Surat ini ayat 1 sampai 3 demi tin dan zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota yang aman. Ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ke-5, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 8, maka apakah yang menyebabkan mendustakan pembalasan sesudah adanya keterangan itu? Bukankah Allah bijaksananya hakim? Demikian surat Yasin. Saya mengantarkan kajian hari ini. Ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan banyak mufasir. Ada yang menyebut tin itu tempat, ada yang menyebutkan sebagai buah. Tetapi dari penjelasan panjang di kitab Tafsir Al-Misbah ini, yang saya garis bawahi adalah Allah bersumpah dengan menyebut tempat-tempat suci itu. Jadi Watini wa zaitun wa turis itu ada tempat yang pertama diturunkan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ada yang menjelaskan seperti itu. Ada yang menyebutkan juga tentang buah Nabi Masolikin yang akan mulai. Saya tertarik dengan ini yang menurut saya cocok buat saya, cocok dari yang saya rasakan. Dengan bersumpah menyebut tempat-tempat suci itu tempat memancarkan cahaya Allah, tempat memancarnya cahaya Tuhan yang benderang. Ayat-ayat ini seakan-akan menyampaikan pesan bahwa ini ada hubungannya dengan kita. Manusia yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya akan bertahan dalam keadaan seperti itu selama mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada para nabi tersebut di tempat-tempat suci itu. Maka kita yang hari ini sedang khidmat menjadi takmir masjid adalah semoga bagian dari ayat ini. Amin. Untuk itu mari simak. Ini formatnya sebenarnya ngaji sinau bareng, tapi ini karena teman-teman datang ya saya ajak ngaji sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya
Sebenarnya ini saya agak kaget karena konsep awalnya dulu itu seperti ayo kita ngopi di masjid Plesungan dan kita bahas sedikit dari apa yang kita kaji waktu di Naruhan tempatnya Gus Bahay. Akhirnya saya dengan Pak Pra ini mencoba untuk bagaimana kalau kita jangan mengkaji sendiri. Kalau mengkaji sendiri nanti kemana-mana. Maka mengkaji apa yang sudah dikaji oleh Gus Bahay di rumahnya beliau itu, di pondoknya beliau. Terus kita cari-cari penjelasan di tafsir-tafsir yang lain. Kira-kira awalnya seperti itu. Hari ini juga kaget, tiba-tiba harus dengan jamaah gitu. Terima kasih. Saya mulai dari ini ya. Beberapa hal yang tadi saya dengar. Saya ingin memulai dari Fadilah surat Watini wa Zaitun. Di tafsir Al-Kasaf itu disampaikan an Rasulillah man qara'a surat Watini a'tahu hasnataini. Yang pertama al-afiyatu wal yakin ma'ada ma'fid dunya wa idza mata a'tahu minal ajri bi adadin man qara'a hadhihi as-surah. Jadi fadilahnya surat orang membaca surat Wattin wa Zaitun itu adalah ketika dia masih hidup, dia dalam keadaan sehat dan tetap dalam keyakinannya. Dan ketika seseorang yang suka membaca Wattin wa Zaitun ini sudah meninggal, maka Allah akan memberikan pahala minal ajri bi adadin man qara'a hadhihi as-surah, sebanyak orang yang membaca surat ini. Nah, bagaimana kita memahami fadilah ini ya? Memahami fadilah ini. Kalau saya mendengarkan kajiannya Gus Bahay waktu itu tentang surat ini, beliau menyampaikannya seperti ini. Seandainya sebuah pengajian, sebuah kajian itu semuanya kan tidak ikhlas. Ketidakikhlasannya itu belum tentu dia tidak mendapatkan pahala. Bisa jadi suatu ketika waktu mengkaji, waktu ikut kajian tadi, Allah akan memberikan maghfirahnya atau memberikan hidayahnya. Nah, tetapi yang menarik kalau secara singkat, kalau itu nanti akan kita sampaikan di ayat ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Saya mulai dari langsung ke sini. Tetapi kalau itu sudah menjadi syiar atau menjadi sunnah, akhirnya orang-orang yang meskipun tidak ikhlas, mungkin datang ke masjidnya karena perut ke bawah tadi kan. Karena datangnya karena perut ke bawah itu akhirnya kebiasaan itu menjadi sunnah. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi yang kalau saya memahami dari tafsir Al-Kasaf Ibnu Hazm Hashari ketika beliau mengatakan hadis Rasulullah bahwasanya orang yang sering membaca surat Wattin wa Zaitun ini, kalau dia sudah meninggal dia akan mendapatkan pahala orang yang membaca tadi. Maksudnya apa? Yang mengamalkan tadi. Yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat tadi itu, Pak. Jadi misalnya yang datang ke masjid karena ke bawah ini beliau tidak ikhlas, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Seandainya nanti beliau wafat, yang para jamaah ini meninggal, terus tercatat di anak turunnya nanti atau di peradaban di daerah Sekar itu, dulu di Sekar pada tahun 2024 sampai sekitar 2040 misalnya. Ternyata setelah 2040 ada peristiwa apa yang menyebabkan di sana tidak ada peradaban atau pada pindah ke kota semuanya. Di 2080 orang mencatat dulu di kalangan orang masyarakat Sekar itu kebiasaannya adalah sholat jamaah. Nah, maka orang yang memahami tadi akan melakukan sholat berjamaah. Yang tahun di 2080 sampai melakukan sholat berjamaah,
Maka yang meskipun perut ke bawah ini, yang bahasanya mungkin belum ikhlas atau dan lain sebagainya itu tidak perlu dibahas, tetapi secara syiar dia sudah mencatatkan sebuah peristiwa perbuatan. Kira-kira itu kalau saya membaca mendengarkan penjelasan dari Watini Wazi itu yang saya dapatkan dari. Jadi meskipun yang ikut mengaji bahasanya waktu itu ya, meskipun yang ikut mengaji itu orang munafik atau orang yang tidak beriman dan apa, ya biarkan saja. Minimal kalau secara partai, kalau suaranya lebih banyak, pasti kan menang, istilahnya gitu. Coba kalau yang diambil yang ikhlas-ikhlas saja, dari yang seharusnya 130 yang ikhlas cuma 10 gitu. Nanti kan akan menjadi sunnah. Jangan sering-sering ke masjid. Nanti kalau ke masjid itu tidak ada temennya. Cuma 10 orang kalah dengan yang 100. Nanti semisal ada entah ada apa suara yang apa? Yang jamaah mayoritas itu bukan di kalangan umat yang melakukan baik. Kira-kira ini sebenarnya tadi mau saya sampaikan yang terakhir, tapi ini kita mulai dari kata watini wa zaitun. Watini wa zaitun wa turi sini. Itu di kalangan para ulama, baik itu saya lihat di tafsir Ruhul Ma'ani, di tafsir Al-Kasaf, terus punyanya Ibnu Abbas, itu sama para ulama itu berbeda. Bahkan di tafsirnya Ibnu Abbas itu sudah berbeda. Apakah yang dimaksud watini wa zaitun ini buahnya, atau itu tempat yang mana di sana banyak pohon-pohon itu tumbuh. Kalau Ibnu Abbas memaknai watini wa zaitun itu ya buah watin wa zaitun. Terus akhirnya ditafsirkan apa? Ya semua buah yang bisa dimakan. Jadi sudah tidak tertuju kepada watini wa zaitun saja, tapi diartikan adalah di tafsir Ruhul Ma'ani itu adalah al-fatihah alati yakuluha an-nas. Jadi apa? Buah-buahan yang mana itu dimakan oleh manusia. Terus dicontohkan Rasulullah melihat ketika dikasih itu terus memakan, terus memberi apa itu ciri-ciri buah surga itu tidak ada bijinya, termasuk di buah ini. Ini kalau kita kiaskan di hal yang lain, pisang itu tidak ada, Pak. Pisang kan juga tidak ada bijinya. Maka ini kalau kita artikan makna secara teksnya ya, secara dohirnya atau mengikuti beberapa tafsir yang disebut buatin wa zaitun itu ya buatin wa zaitun, batu risin itu ya bukit Tursina. Akhirnya pertanyaannya bagaimana? Itu bisa kalau di dalam tafsir di Ruhul Ma'ani itu punya Syaikhuddin Alusi itu tasmiyatul mahal bismil hal. Jadi menamakan tempat dengan keadaan. Saya contohkan di sini. Ini kan masjid yang logonya ramah anak. Jadi ketika orang melihat masjid ini menamakan mahal tempat ini dengan nama keadaannya, apa itu? Jadi kalau mau sesuatu yang ramah anak, datanglah ke Masjid Lesungan. Akhirnya bentuk tempatnya itu menjadi simbol dari al-hal. Termasuk watin wa zaitun wa turisin. Kenapa? Karena di situ ada beberapa peristiwa yang sangat penting ya. Semisal wa turisin di tafsir itu adalah tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi manawatin wa zaitun wa turisin itu ada dua, secara umum ada dua. Yang pertama mengartikan secara makna aslinya, yang kedua secara maknanya. Jadi semisal kayak wujud saya seperti ini ya Pak. Setelah saya dulu lulus dari S2, saya tidak mencari, ketika ngajar itu saya berpikirnya itu hanya
mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga saya tidak berpikir digaji berapa dan lain sebagainya tadi. Dan ngajar saya waktu itu jauh-jauh. Satu di Jombang di 2 tempat, terus di Bojonegoro satu, terus di Surakarta. Nah, ini kan satu peristiwa. Nah, peristiwa ini terjadi dari tahun 2012 sampai 2015. Maka tasmiyatul mahal bismil halifihi. Ketika orang bertanya kepada saya, Solih itu siapa? Oh, dia adalah orang yang mengajarkan ilmu. Orang tidak akan pernah profesinya Solih apa? Guru atau dosen, tidak. Karena apa? Melihat bayarannya kan sudah tidak mungkin. Di Jombang saya ngajarnya di pondok, di Bojonegoro juga ngajarnya di pondok, dan itu satu minggu bisa terjadi 3 kali. Tapi manfaatnya, tetapi hari ini apa? Ketika saya bercerita ke anak saya tidak perlu bercerita kalau ayahnya ini adalah orang yang suka ilmu. Dengan peristiwa tadi, saya cuma bilang ke anak saya mau ke Jombang. Pikiran anak saya cuma satu, ayah mau ngajar. Itu istilahnya tasmiyatul mahal bismil halifihi, atau dibalik. Jadi setiap manusia itu nanti akan membentuk maknanya masing-masing. Benar. Jadi setiap orang nanti akan membentuk maknanya masing-masing. Termasuk bahkan di tempat peristiwa-peristiwa yang penting tadi, ini maknanya akan berbeda. Ya saya contohkan sering ya, ketika saya lagi suntuk gitu, mau ngapa-ngapain kayak gak enak itu di rumah. Pilihan saya cuma satu, saya datang ke pondok, mandi di kamar mandinya pondok, terus ngopi sebentar, terus pulang. Kalau lebih parah lagi, biasanya kalau keadaan sudah sangat suntuk itu saya cuma datang ke Tebireng, lihat guru-guru saya dulu itu ngajar. Nah, itu yang saya sebut tasmiyatul mahal bismil hali. Jadi meskipun saya melihat bentuk kamar mandinya seperti itu, tapi maknanya tidak itu. Saya melihat mana waktu saya dulu di pesantren seperti apa, terus saya melihat guru saya itu seperti apa, bahkan saya lihat waktu saya di sekolah dulu, cara pikir saya seperti apa. Dulu saya dengan tidak mempunyai uang, bahkan tidak mempunyai, jangankan istri, pacar aja tidak punya, pekerjaan tidak punya, kok saya bisa sebahagia itu ya. Tapi kenapa sekarang saya baru anggap saja jualan saya tidak begitu laku, kok saya jadi gelisah seperti orang paling cobaannya paling besar gitu. Makanya saya datang ke sana melihat apa? Bukan melihat tempatnya. Tempat itu saya lihat tidak sebagai bangunan, tapi saya lihat sebagai hal saya waktu mondok di situ. Nah, maksud watini wa zaitun ini, beberapa ulama mengartikan apa? Ya di mana hal-hal tadi, bukan hanya sekedar makna apa? Buah watin, wa zaitun, terus batu risin. Meskipun 3 makna ini juga pernah secara alhamdulillah saya pernah buatin, juga pernah ikut memakannya. Batu risin bentuknya seperti apa juga saya pernah melihatnya. Tapi ketika seandainya di Al-Qur'annya ada seperti ini nih, kita datang ke Bukit Tursina gitu, sampai sana kok cuma gini ya? Kalau lihat daerahnya, ya kok cuma gini gitu. Nah, sehingga apa? Beberapa ulama mengartikannya watini wa zaitun batu risinin itu tidak sebagai mahal, tapi sebagai hal. Terus wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin ini itu diartikan di Mekah ya. Itu diartikan beberapa mufassir itu mengartikan adalah di kota Mekah, nah, atau di sekitaran Ka'bah. Itu kalau diartikan secara makna, seharusnya tempat-tempat yang itu menjadi simbol ibadah itu harus menjadi tempat yang aman, baik secara kalau bisa ya, baik secara ekonomi, baik secara keamanan,
kebaikan. Syukur-syukur setiap ada masalah, masjid itu adalah menjadi tempatnya. Eh, Terus lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini beberapa ulama itu mengartikan adalah pembentukan manusia. Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Itu apa? Keadaan manusia dari masa muda menuju ke masa tua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safili. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di beberapa tafsir kalau di tafsir punyanya Ibnu Abbas, ayat ini turun itu kepada Walid bin Mughirah. Siapakah Walid bin Mughirah itu? Itu adalah orang yang di kalangan kafir. Dilalah dia mempunyai semuanya, baik secara ekonomi, secara kekuatan dia mempunyai semuanya. Tetapi perbuatannya waktu di Mekah tadi itu suka membuli umat Islam. Bahasanya terus ditulis laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini menurut Ibnu Abbas itu adalah Walid bin Mughirah. Tetapi di beberapa tafsir yang lain seperti di tafsir Al-Kasaf atau di tafsirnya Syahabuddin Alusi, itu adalah keadaan manusia yang masih muda. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Itu apa? Diposisikan ketika dia sudah tua. Terkadang ketika kita sudah masih muda, kita mau melakukan apapun kan bisa. Mau melakukan apapun itu bisa. Tetapi kalau kita sudah tua, mungkin niat kita bisa, tetapi tenaga sudah tidak bisa. Semisal kalau orang sudah umur 60 atau 70 tahun, nafsunya masih ingin menikah 2, 3, 4 atau mungkin mau melakukan ibadah haji atau mau mungkin apapun. Keinginannya bisa, tetapi fisiknya sudah tidak bisa. Itu mana waradadnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di penjelasan ayat ini di tafsir Qurtubi itu disebutkan sebuah hadis yang kalimatnya seperti ini: wa idza marada al-abdu aw safara kataballahu ta'ala lahu minal ajri mislu ma kana ya'malu shahihan muqiman. Yang artinya jika seseorang hamba itu sakit atau dia sedang dalam perjalanan, semisal saya sedang perjalanan kemana, nah kata bahwa maka Allah akan menulis apa? Menulis pahala orang tadi seperti makana yang malu sohihan mukiman, akan ditulis pekerjaan dia yang ketika dia mukim di rumah tadi. Semisal kebiasaan saya mungkin sudah tiga kali ini ya, setiap Jumat bareng Pak Pra kesini. Ternyata Jumat depan saya mungkin bisa keadaan sakit, atau saya sedang musafir, atau saya sedang sibuk, dan saya tidak bisa datang ke sini. Maka ketidakhadiran saya itu sudah ditulis sebagai bahasanya pahala ya. Akan ditulis kebaikan-kebaikan saya meskipun saya tidak melakukannya. Jadi illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah itu bagian yang Tamir yang menceritakan itu. Istilahnya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di waktu muda itu akan menjadi sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah itu dalam artian apa? Kebiasaan atau tanda yang saya sebut tasmiyatul mahal
bismil hal tadi. Akhirnya ketika orang melihat kalau solihin yang hari ini, kalau solihin 2015 ke bawah itu, orang akan melihat siapa itu solihin. Oh, dia guru di Jombang. Ini kan menamakan saya dengan mahal kan. Guru di Jombang. Kalau hari ini secara mahal, saya akan disebut siapakah solihin. Dia adalah seorang pedagang. Nah, kalau saya tidak dalam proses berdagang ini tidak melakukan hal-hal baik dan menjadi sunnah sebagai seorang pedagang, maka ya saya cuma akan dapat untung saja. Maka di beberapa hadis itu disebutkan, seandainya ada seorang hamba itu meninggal, maka ada dua malaikat disuruh mencatat hal-hal yang sudah dia lakukan selama di dunia itu sampai hari kiamat. Kok ternyata perbuatan dia tadi itu dicontoh oleh orang lain meskipun dia sudah meninggal, maka hal yang disebut apa kebaikan tadi akan mengalir ke siapa? Ke hamba tadi. Maka kalau tadi dikatakan yang dari sekarang tadi bahwasanya meramaikan masjid itu jangan hanya tertuju kepada bangunannya saja. Ya mungkin ayat ini akan sampai ke situ. Maksudnya apa? Bayangkan seandainya pembangunan masjid tadi, tapi saya tidak mengkritik ini. Setiap kegiatannya itu tertuju kepada bangunan. Semisal waktu panen diartikan harus sedekah ke masjid, dan itu untuk bangunan. Atau mungkin setiap Jumatnya ada kirim Fatihah bagi yang sudah meninggal, dikirim untuk bangunan. Akhirnya nanti kalau tasbihatul mahal, bismillah, melihat bangunan masjid itu adalah tempat membangun kabupaten, tapi ini pulau buatan kritik. Itu orang kan itu tempat membangunkan orang yang sudah meninggal untuk membangun masjidnya. Tetapi kalau itu digunakan untuk kemaslahatan umat dan akan ditiru oleh generasi-generasi berikutnya, maka yang tercatat adalah kebaikannya. Karena apa? Karena simbol masjid itu adalah simbol kebaikan, bukan simbol kemewahan. Kira-kira seperti itu. Kalau simbol kemewahan berarti simbol Qarun sama Fir'aun. Nah, itu kalau kita artikan makna apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan waktu muda dan kita sudah tua, maka pahalanya akan masih terus. Meskipun kita sudah tua, sudah tidak mampu. Saya contohkan seperti saya ini. Di hati saya itu masih ingin untuk kuliah, untuk melakukan belajar di Mesir seperti waktu saya muda dulu. Tapi keadaan saya sudah tidak bisa melakukan itu. Misalnya saya sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai tanggungan anak, terus anak juga mau sekolah. Kalau saya egois pergi ke Mesir, maka bagaimana dengan anak dan istri saya ini? Tetapi karena waktu muda saya sangat ta'aluk untuk belajar tadi, dan saya tidak sehari ini sudah tidak melakukan. Kalau menurut ayat ini, maka saya masih tercatat itu. Kira-kira seperti itu. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu menurut Ibnul Arabi. Jadi manusia itu diciptakan oleh laisa lillahi ta'ala laisa lillahi ta'ala khalqun ahsanu minal insan. Jadi menurut Ibnu Arabi itu Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih baik daripada manusia. Kenapa? Karena manusia diberi sifat-sifatnya Allah. Seperti apa? Aliman, hayyan, terus beberapa sifat lagi, mutakalliman, sami'an, basiron. Jadi di antara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menurut Ibnu Arabi adalah
Karena manusia diciptakan berdasarkan sifat-sifatnya Allah. Kira-kira gitu. Terus yang terakhir, fama yukadzibu ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, ini kalau menurut beberapa ulama tafsir, ayat ini sudah dinase atau dihapus oleh ayat-ayat perjuangan perang. Kalau saya melihatnya, karena ini ayat ada di Mekah, terus ketika Rasulullah berada di Madinah, itu mempunyai kearifan lokal tersendiri Pak yang disampaikan tadi. Maka saya beberapa kali cerita ke Pak Pra ini, Al-Quran itu adalah bahasa yang paling bagus dalam berkomunikasi. Ketika di Madinah itu cara bicaranya bagaimana, ketika di Mekah itu bagaimana. Nah, contohnya alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga menambah keyakinan kita teman-teman sudah disimak, karena ini waktunya besar sudah biasa, kita nanti bersiap kita lagi selesai. Teman-teman sebelum asap, jika ada pertanyaan, selamat datang Mas Anan, sahabat saya di belakang Pak Ganti. Ini sahabat saya, terus ada Mas Novel, ini datang jauh-jauh, semuanya para pendidikan di bidang itu. Mas Novel ini pernah di Belanda belajar di sana. Ini masih mau ngaji. Mas Anan ini salah satu orang di perusahaan digital mau ngaji. Artinya teman-teman bahwa ngaji itu tidak terbatas. Jadi kita akan mau belajar bersama. Diskusi kita insya Allah akan itu santai gitu. Ini mohon maaf sih, bukan nggak cepat dulu, karena waktunya pas santai gitu dengan jam. Biasanya kita ngobrolnya santai ini kemudian sudah dibuat lalu belum sampai sini. Jadi nanti kita akan lanjut di ayat berikutnya sambil ditanggapi teman-teman. Sebelum asar, jika sesuatu atau ada pertanyaan, bukan masalah sesuatu yang bisa disampaikan. Termasuk tadi saya belum buka pertanyaan yang kesekat, lahir dan lain. Saya buka pertanyaan sampai nanti sekitar ada. Ada? Ya, ada. Jadi teman-teman, ini karena acara sharingnya ini dan disponsori oleh BMT, saya berniat maksudnya pengen belajar terus. Saya bukan yang bikin acara di sini setiap Jumat, tapi beredar acaranya mulai jam 2 sampai. Jadi kalau yang rumahnya aman ya masih cukup. Dan yang lain masih cukup, mungkin tidak setiap Jumat dengan ini bulan Jumat nanti bisa terus meningkat. Nah, jadi saya sengaja mendatangkan, maksudnya mengajak sahabat-sahabat saya yang biasanya itu supaya teman-teman yang tamu itu tidak berhenti di bawah kita itu dilipai oleh kita. Makanya insya Allah kita bersinergi untuk bisa melakukan banyak. Itu. Ada pertanyaan begini. Ya, kita break dulu karena asal nanti saya kita bangun sambil ngopi di bawah sana. Terima kasih, saya Fikri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.